guys, and welcome back to my channel. Di video kali ini, BTW aku baru banget bangun dan aku kepikiran aku harus bikin video ini untuk kalian. Video ini akan menjadi video tentang enaknya tinggal di Australia itu apa sih? Soalnya video aku yang kemarin yang ini banyak banget yang komentar-komentar di paling Australia dan banyak banget komentar-komentar jahat ya menurut aku ya, sampai berantem sama orang-orang yang komentar di comment section aku gitu loh. Jadinya sorry banget komentar-komentar jahat dan negatif yang sampai ngata-ngatain aku lonte lah, yang sampai disuruh ya udah lu ini aja berarti bapak lu nggak ngajarin lu, iya gitulah pokoknya sampai keluarga aku dikatain. I don't know why, tapi aku hapus komentar kalian, sorry banget, karena I don't want any negativity on my channel dan di komentar-komentarnya itu. Just for disclaimer aja ya, video kemarin tentang tidak enaknya tinggal di Australia itu versi aku sudah tinggal hampir 2 tahun di sini. Hidup di sini tuh kayak gimana? Aku sudah tinggal di Outback, aku sudah tinggal di City, aku sudah pernah tinggal di Sydney juga untuk 8 bulan, hampir setahun aku tinggal di sana. And I know what happened, I know what's up. So untuk kalian-kalian yang bilang ibu-ibu ya, banyak kan ibu-ibu ya di sini tuh bilang kayak aku sudah 40 tahun di sini, aku udah puluhan tahun. I don't care, kalian udah ratusan tahun tinggal di sini, kalian sudah ribuan tahun tinggal di Australia. Semua orang itu punya pengalaman hidup di negara, bisa juga di Indonesia dan di luar negeri itu berbeda-beda. Jadi nggak semuanya sama. Dan aku pun di sini bukan untuk menjelek-jelekan Australia. Aku di sini hanya memberikan edukasi dan informasi. Video nggak enaknya tinggal di Australia dan video ini sekarang ya, enaknya tinggal di Australia itu hanya untuk edukasi dan pemberian informasi kepada teman-teman yang pengen ke Australia WHV juga, atau pengen ke Australia as a student, atau pengen tahu aja sih tinggal di Australia itu kayak gimana nggak enaknya. Karena setiap negara itu kan pasti ada sisi enak dan tidak enaknya. Pasti ada selalu dua sisi dari setiap negara dan dari kehidupan itu sendiri. Dan jujur ya guys, aku sudah pernah ke beberapa negara dan aku sangat tahu betul setiap negara itu berbeda. Dan kalau kalian tinggal di negara A ke negara B ke negara C, kalian pasti punya perspektif yang berbeda-beda tentang negara itu dan tentang kehidupan di sana gitu loh. Dan menurut aku ya, this is my opinion, tapi tinggal di luar negeri, misalkan Australia ya kan, kita ambil aja Australia kan, aku di Australia sekarang. Lo nggak perlu tinggal puluhan tahun di sini untuk mengerti tinggal di Australia tuh kayak gimana sih. You have an experience tinggal di sini, lo nggak butuh puluhan ribuan tahun tinggal di sini. Kalian tinggal di sini beberapa bulan aja, kalian tuh pasti udah tahu lingkungannya gimana, orang-orangnya kayak gimana, kehidupan di sini tuh gimana. That's it. Ini tuh bukan ajang untuk berlomba-lomba siapa yang paling lama tinggal di sini. We don't care about that. We just want to know what's going on in Australia, about the bad side of it. Anyways, let's not talk about that and get on to the video. Enaknya tinggal di Australia, yang pertama adalah udara. Udaranya enak banget, bebas banget, nafasnya bener-bener enak, dan my skin actually improved here. Selama aku tinggal di Indonesia ya guys, kalau kalian naik motor atau kendaraan umum ya, itu pasti pulang aja kalian mandi, hidung kalian ini sampai hitam-hitam tau gak? Saking banyak polusinya. Kulit kalian tuh udah kotor lah, pokoknya kotor. Aku nggak bilang ya guys kalau di Indonesia itu jelek udaranya, tapi di Australia sini udaranya bagus banget. Gimana ya guys bilangnya, kalau di Australia ini kalau nafas tuh kayak oksigennya tuh besar gitu. I don't know how to describe it, tapi kayak pas napas tuh kayak lega banget, kayak besar banget, oksigen yang masuk tuh kayak banyak gitu. Tapi pas aku berkunjung ke Indonesia waktu kemarin, ya nggak baru-baru ini sih, udah rada lama lah, beberapa bulan yang lalu, aku tuh rada kaget gitu, kayak the air quality is very very different, kayak significant. Pas di Indonesia tuh kalian tuh napas tuh pengap, padahal tuh bener-bener terbuka begini gitu, maksudnya terbuka begini. Aku keluar dari airport aku langsung oh my gosh, kayak oksigennya tuh mengecil. Aku nggak tahu gimana cara mendeskripsikannya, tapi ya that's the thing, kayak aku nggak bisa bernafas dengan bebas. Yang selanjutnya adalah, aku waktu itu di video yang kemarin aku sudah bahas tentang rasisme ya. Tapi selama aku hampir 2 tahun di sini, itu orang rasis pertama kali itu yang itu. Menurut aku rasis. Sepanjang hampir 2 tahun aku tinggal di sini, sama sekali nggak ada yang rasis. Orang-orangnya sangat-sangat welcome. So yeah, maybe that's a good thing. Selanjutnya di sini tidak usah beli galon karena airnya, tap waternya sangat-sangat bisa diminum. Dan di sini itu gasnya maksudnya nggak cuma kayak satu gas satu gitu ya. I don't know kalau di Indonesia, kalau nggak salah gasnya satu cuma untuk masak doang ya. Tapi di sini gasnya bener-bener satu gas gede. Itu buat masak air biar jadi panas airnya. Terus di sini tuh kalau mandi tuh udah pasti kalau ada hot and cold, dan sudah otomatis kalau hot ya hot, kalau cold ya cold. Tinggal kalian beli gasnya aja. Next adalah pekerjaan. Iya, pekerjaan di sini itu ya, gaji UMR aja kalian bener-bener bisa hidup. Kalian bisa beli whatever you want, not really whatever you want, tapi kayak whatever you need. Kalian tuh nggak akan ngos-ngosan, maksudnya lu nggak akan engap gitu kayak aduh habis lagi nih duit, habis lagi. No, kalau kalian bisa sangat-sangat mengatur uang kalian, itu bisa banget. Karena di sini tuh
gaji UMR ya, yang aku tahu itu 24 per hour. Dan di sini tuh enaknya adalah gajinya itu per hour. Jadi enak banget, dan kalian tuh gajiannya itu per minggu atau fortnightly, yaitu 2 minggu sekali. Orang-orang di sini tuh nggak jomplang gitu loh guys. Ngerti nggak sih? Nggak jomplang kayak yang kaya banget terus yang miskin tuh sangat kelihatan miskin banget. No. Jadi di sini semua orang bisa hidup. Selanjutnya di sini tuh nyari makanan apa aja tuh ada. Seperti misalnya kan kalau kalian mainan TikTok ya, kalian main YouTube gitu-gitu ya, kan banyak banget tuh ada yang lagi viral-viral, kayak contoh aja Dubai chocolate. Di sini tuh kalian bisa banget bikin sendiri, bener-bener gampang banget nyari bahan itu, gampang, bener-bener segampang itu di sini. Kalau kalian ada yang viral-viral terus kalian pengen nyobain segala macam, tapi ini viralnya viral di luar negeri ya guys, bukan viral di Indonesia yang kayak seblak dan lain-lain. Tapi I think you can make seblak di sini and stuff, tapi ya udah DIY aja. Selanjutnya adalah kalau kalian belanja, menurut aku di sini tuh belanjanya adalah uang yang dikeluarkan dengan produknya itu sepadan. Kenapa sepadan? Karena di sini tuh kebanyakan organik dan gimana ya, lebih sehat menurut aku. Bukan di Indonesia itu tidak sehat, tapi pilihannya tidak sebesar itu. Selanjutnya enaknya tinggal di sini adalah di sini itu burung-burung itu banyak banget yang cantik-cantik, yang bagus-bagus, tidak ditembak, tidak diambilin sama orang untuk dimakan atau untuk dijual. Jadi di sini tuh gimana ya, kalau kalian lihat nature-nya itu bener-bener bagus banget karena bener-bener dijaga nature-nya. Aku nggak bilang kalau di Indonesia itu nature-nya nggak bagus ya. Kalau di Indonesia itu nature-nya sangat bagus sekali, tetapi banyak orang-orang yang sepertinya tidak bersyukur gitu sama nature-nya Indonesia yang sudah sangat-sangat bagus dan alami. And iya, kalau di sini tuh banyak banget hewan-hewan dan segala macem yang benar-benar dilindungi, yang nggak benar-benar semena-mena ditembak terus diambil, nggak gitu. Terus selanjutnya adalah yang enak di sini, aku belum pernah dengar ini ya guys, tapi kalau kalian punya pets di sini, kalau kalian punya hewan peliharaan di sini dan kalian lepas gitu aja cuma pakai kalung doang, itu nggak akan diambil orang. Kenapa kok tahu, Mir? Iya, karena landlord aku itu punya kucing yang aku urus juga. It's like basically my cat also. Kucing ini tuh sudah mau 10 tahun ya umurnya. Udah 10 tahun kalau nggak salah, I don't know. Pokoknya udah 10 tahunan. Dan dia itu selama 10 tahun ini tuh come and go. Jadi tuh bener-bener kucingnya itu dipakein kalung gitu. Tapi kalau whenever dia pengen masuk ke rumah atau kayak pengen main di rumah, jadi tinggal masuk aja. Bener-bener sama sekali nggak ada yang ngambil sampai sekarang. Udah 10 tahun loh guys, 10 tahun. Dan ini kucingnya kucing bagus, bener-bener gendut, gede, pokoknya bagus lah kucingnya. Dan di sini juga ada anjing-anjing gitu, maksudnya anjing-anjing yang punya pemiliknya gitu ya. Dan ada banyak sih kalau di New South Wales, maksudnya di Sydney waktu aku dulu tuh banyak banget kucing-kucing yang berkeliaran gitu. Tapi itu kucingnya ya kucing punya orang gitu. Ada air tagnya, terus ada dipakein collar dan nggak hilang, nggak diambil orang, and it's really good. Selanjutnya enaknya tinggal di sini adalah di sini itu neighborhoodnya sangat bagus. Kalian bisa dengarkan betapa peacefulnya my neighborhood, kayak betapa tidak ada yang teriak-teriak, terus nggak ada orang yang mana ya. Di sini juga nggak ada kayak anjing-anjing berkeliaran, anjing-anjing liar, kucing-kucing liar gitu tuh nggak ada di sini. Walaupun kucing-kucing liar dan anjing-anjing liar itu kasihan nih guys, itu benar-benar ya harus ditaruh di penampungan, dan kita tuh benar-benar harus adopt ya guys. Menurut aku it's better to adopt than buy, karena kucing-kucing dan anjing-anjing jalanan yang ditangkap itu dan they need home. Anyways, let's not talk about that. Terus nggak ada, oh my god, that's a bee. Tuh kan aku udah bilang saking bebasnya di sini tuh sampai. And I'm so sorry, by the way, ini aku ke dalam kamar ya guys, karena di luar itu sangat banyak kayak semut-semut gitu, dan kayak disemutin gitu. Aku jadi oh no. Anyways, sorry banget kalau aku nanti bakal lihat ke bawah terus, karena I have my iPad with me. Aku sudah taruh semuanya di sini, apa aja yang harus aku omongin. Next adalah enaknya tinggal di Australia adalah tidak macet yang aku pikirkan adalah seperti yang di Jakarta ya guys, seperti yang ada di Indonesia. Macetnya sampai yang kayak oh my gosh, gila, bisa sejam 2 jam mau ke mall doang saking macetnya. Itu yang aku alami ya. Di sini tuh nggak macet, dan kalaupun macet ya misalkan bukan macet sih, lebih ke ramai. Bukannya macet tapi lebih ke ramai, karena kayak misalkan jam-jam pulang kerja atau pulang sekolah kayak gitu doang. Bener-bener nggak yang tiap hari kalau mau keluar tuh harus jauh, bener-bener pagi gitu. No. Selanjutnya adalah susu, keju, ayam, dada ayam gitu. Pokoknya protein di sini tuh murah guys. Maksudnya harganya tuh tidak melejit, dan susunya tuh kalian bisa dapat yang bener-bener kayak fresh milk atau pure. Terus ada yang bener-bener kayak biar orang-orang yang laktos intoleran tuh bisa juga. Terus di sini tuh roti-rotinya juga murah ya guys. Maksudnya tidak melejit harganya. Dan aku pernah ada di video aku yang ini, kalau nggak salah itu aku susu bener-bener 1 liter $1.
dan itu susunya bagus, fresh milk. Bener-bener kalian bisa milih yang full cream atau skim milk, bener-bener bisa milih. Dan itu cuma $1, which is 9.000, 10.000. 1 liter guys, kapan lagi dapet kayak gitu? Selanjutnya adalah jalanan di Australia itu nggak geradakan. Aku nggak pernah sih guys, sumpah ya, jujur pernah sih ngelihat jalanan yang kayak ada bolong-bolong gitu, tapi udah gitu kayak kasih mungkin 5 days langsung ditambel, bener-bener langsung mulus jalannya. Di sini tuh jalannya tuh mulus ya, jalannya tuh nggak geradakan, bener-bener nggak geradakan. Tahu kan jalanan di Indonesia, yang aku tinggal di Jakarta dan aku pernah melihat ini dari aku kecil juga, jalanannya tuh sampai yang kalau hujan tuh yang bolong-bolong dan itu genangan-genangan air. Di sini tuh nggak ada yang kayak gitu guys, sama sekali nggak ada. Aku selama sudah hampir 2 tahun tinggal di sini, aku nggak pernah ngeliat sih guys. Selanjutnya adalah, ini kita ngomongin tentang lalu lintas ya. Selanjutnya adalah di sini itu peraturannya sangat ketat, which means kalau lu berbuat salah di sini, lo nggak bisa nyogok polisinya, lo nggak bisa sama sekali nyogok polisinya. Kalau lu mencoba untuk menyogok polisinya, kalian bisa dapat fine juga. Jadi kalian tuh bakal didenda lagi, kayak lo berani-berani nyogok gue gitu loh. Jadi mungkin mereka bakal merasa kayak pertama lo udah salah, kedua kenapa lo pengen lari dari kesalahan itu, ketiga lo kira gue nggak punya duit gitu loh, maksudnya ke polisinya gitu kan. Lalu kendaraannya itu sangat taat peraturan guys. Di sini tuh ada yang namanya roundabouts ya. Roundabouts itu kalian harus selalu mendahulukan orang yang di kanan. Jadi kalau misalkan kalian mau belok ya, jalan lurus, dahulukan orang yang lurus. Selanjutnya kalau kalian parkir di sini sudah sangat dipastikan nggak ada tukang parkir, dan di sini juga nggak ada sama sekali, nggak ada polisi cepet. Aku tuh pernah ya guys di Indonesia, ya kalian pasti tau lah tempat ini tempat apa. Aku parkir di situ padahal tulisannya parkir gratis, tiba-tiba ada tukang parkir, aku nggak bayar, dia kesel, dia tendang mobil aku. Pernah juga polisi cepet lagi mau muter nih di putaran kan, nggak ngasih duit nih, nggak ngasih duit, tau nggak lo, diketok-ketok, pelit lah. Itu udah pernah, itu sudah sangat pernah. Jadi hal-hal yang aku kasih tahu kalian di sini, enaknya dan gak enaknya di Australia, itu pasti pengalaman aku sendiri, pengalaman keluarga, atau pengalaman teman-teman. Dan ini tidak ada bohongnya guys. Ngapain aku bohong ke kalian? Untuk apa? Kalian gak ngasih aku duit juga, untuk apa aku bohong? Next di sini adalah orang-orang yang pakai kendaraan pribadi, mobil atau motor atau skuter, whatever you name it. Di sini orangnya sangat-sangat taat peraturan. Dan kalau misalkan kalian ditabrak atau keserempet segala macam, orangnya yang nabrak kalian atau yang nyerempet kalian, ini pelakunya akan bener-bener langsung parkir di tempat itu juga, bener-bener langsung turun dari mobil, minta maaf dan pasti pengen menyelesaikan masalahnya. Next yang enak di sini adalah pejalan kaki adalah raja. Jalan kaki, terus cyclist itu adalah raja. Kenapa adalah raja? Di sini kalau kalian nyebrang pasti akan dikasih jalan. Tapi kalian harus nyebrangnya itu harus di tempatnya ya guys. Di sini tuh pasti nyebrang di zebra cross. Pokoknya di tempat penyeberangan kalau ada zebra cross, misalkan nih lagi rame mobil segala macam kan. Misalkan lagi mobil-mobil ini lagi pada nyari parkir dan di situ ada zebra cross dan ada orang yang mau nyebrang. Orangnya nggak ada di zebra cross ya. Di sebelum zebra cross aja mobil-mobil itu sudah berhenti untuk ngasih kalian jalan. Segitunya taat peraturan dan segitu disiplinnya orang-orang di sini, and I love it. I love living in Australia. I love to live in Australia. Kayak bener-bener heaven in my opinion. Selanjutnya adalah dari pertama aku nyampe di Australia sampai sekarang, aku tuh aku tuh lari pagi guys. Aku tuh lari pagi dan kadang aku cuma jalan pagi doang waktu masih di Sydney ya. Kalau masih di sini I'm kind of tired to do that. Aku itu sama sekali tidak pernah di catcall. Nope. Zero. Aku lari pun, kita kan perempuan ya guys, ini terutama perempuan ya guys. Kalau kita mau jalan kaki atau kita pengen lari pagi, lari sore, whatever, kalian gak akan di catcall, kalian gak akan diliatin, no, gak akan. You are safe here. You're really, really safe. Terserah kalian mau olahraga sambil koprol, kalian mau olahraga sambil jungkir balik, orang gak ada yang ngeliatin, gak ada yang, nobody wants to know your business. Untuk perempuan-perempuan yang merasa dadanya itu besar, ya, atau dadanya tuh tidak kecil ya, jadi kalau lari tuh pasti kemana-mana, orang gak akan ngeliat, orang gak akan cuit-cuit, gak akan kayak gitu. Next adalah tinggal di Australia itu, contoh aja, kalian punya pekerjaan misalkan menjadi cleaning service atau kalian pokoknya pembersih, pokoknya tukang bersih-bersih. Di sini tuh kalian sangat dihargai. Pertama, kedua, gaji kalian besar. Gaji kalian nggak kecil guys. Kalian tuh gaji nggak di bawah UMR. Gaji kalian tuh besar. Apalagi yang bisa di dalam pesawat. Teman-teman aku banyak banget yang kayak gitu. Handphonenya bisa kali minggu depan mereka beli iPhone yang paling baru tuh bisa. Bener-bener bisa guys. Jadi tuh di sini tuh kerjanya itu tuh semua tuh layak ya guys. Nggak ada pekerjaan yang nggak layak. Jadi pekerjaan yang pertama membutuhkan fisik, kedua misalkan yang membahayakan fisik gitu kan, yang ketiga misalkan pekerjaan yang kita anggap jorok gitu kayak pemungut sampah, cleaning service, terus kayak pembersih, pokoknya tukang bersih itu tuh gajinya besar semua guys. Jadi di sini tuh tidak ada yang diremehkan. Next, di sini tidak melihat orang berdasarkan pakaiannya. Aku tuh beberapa kali pernah ke fine dining dan ke restoran-restoran mahal lah pokoknya di sini, dan ke tempat-tempat mahal. Menurut aku baju aku biasa aja, aku nggak pakai baju yang mewah, gemerlap segala macam, nggak, because you don't need that. Kayak orang
gak akan melihat lu karena baju lu. Yang penting lu masuk sini, lu membeli sesuatu, misalkan kalau emang lu mau beli, atau lu makan di sini dan lu bisa bayar. Nobody cares about how you look. Yang penting lu kelihatannya proper aja. Next, ruangan terbuka untuk kayak piknik atau olahraga atau kayak pengen rekreasi aja. Di sini tuh yang gratis itu banyak dan bersih guys. Kalian gak akan ngelihat ada kotoran-kotoran, bukan kotoran, maksudnya sampah-sampah. Misalkan minum air buang gitu nggak ada. Di sini tuh sama sekali nggak ada karena nggak boleh ya. Pertama, kalian bisa ditangkap. Kedua, ya kena fine juga gitu. Ketiga, di sini tuh bener-bener gimana ya guys? Friendly, bener-bener family friendly, kids friendly. Dan di sini itu orang-orangnya mulai sekarang itu ya vape itu kadang-kadang sudah susah lah ya di sini. Pokoknya kayak cigarette segala macam kalian tuh bener-bener harus proper. Gak ada orang yang naik motor terus sambil ngerokok, abis itu kalian di belakang yang pakai motor juga mata kalian terbakar. Itu di sini tuh nggak ada. Di sini tuh kebanyakan pakai transportasi umum. Dan ya selanjutnya adalah transportasi umumnya sangat memadai dan enak kemana-mana. Pakai transportasi umum aja enak, cepat. Selanjutnya adalah kalian bebas beragama di sini. Kalian mau jadi agama apa aja, orang nggak ada yang ngejudge kalian. Terus juga kalau kalian Muslim, kalian pengen ke masjid ada, kalian Kristen mau ke gereja pun ada. Di sini tuh nggak ada guys yang apa ya, melarang-larang untuk membangun rumah agama mereka ya. Jadi di sini tuh nggak ada yang kontrak-kontrak guys. Di sini tuh semua orang bisa berdoa kepada Tuhannya mereka masing-masing dan orang respect sama lo. People respect you, dan gue respect sama orang yang memang beda agamanya dari gue. Karena apa? That's their business. Kayak ya itu kehidupan mereka dengan Tuhan mereka gitu loh. Jadi gue tidak perlu mencampuri urusan dia dengan Tuhannya dan agamanya. Next kita bahas lagi tentang pekerjaan. Di sini kalau kalian kerja melebihi jam kalian dibayar lebih. Dan misalkan ya gaji kalian itu misalkan $28 per hour. Kalau kalian misalkan disuruh kerja ekstra 1 hour atau 2 hours atau cuma setengah hour doang atau cuma 15 menit doang, kalian itu digaji. Dan digajinya bukan 28 ya. Gajinya adalah gaji overtime. Dan di sini kalau kalian kerjanya itu malam, pokoknya kayak PM shift sampai ada yang until morning shift kayak gitu. Maksudnya 12 malam gitu sampai pokoknya jam 6 pagi gitu, kalian tuh dapat gajinya lebih besar daripada orang yang bangun pagi kerja jam 7 atau jam 5 pagi. Next, di sini anak-anak sekolah itu bisa kerja, sangat-sangat bisa kerja seperti kayak McDonald's, Hungry Jacks, pokoknya yang gitu-gitu ya. Di sini itu anak-anaknya bisa kerja dan tidak akan dijudge gitu loh. Lo masih kecil ngapain lo kerja? Lo masih umur segini ngapain kerja? Jadi di sini tuh anak-anaknya kalau misalkan memang dia pengen beli handphone sendiri atau pengen beli apa sendiri gitu, barang yang memang dia mau, dia bisa. Karena ya dia bisa kerja juga gitu loh, dan dia akan diterima kerja dimanapun yang dia mau. Maksudnya kayak pekerjaan yang teen friendly gitu. And that's it about this video. Aku sudah semua jabarkan hal-hal positif yang aku suka di Australia, versi yang aku lihat dan yang sudah aku alami di sini gitu. And yeah, thank you so much for watching this video. I hope this video gives you insights and more information about Australia. Dan kalau kalian yang pengen ke Australia atau mungkin kalian punya teman dan keluarga yang pengen ke Australia, kalian bisa banget share video ini ke mereka. Jangan lupa subscribe juga biar aku makin semangat bikin videonya dan biar aku bakal bisa sharing ke kalian yang lebih banyak lagi. Dan like video ini serta follow Instagram aku. And I'll see you guys on my next video. Bye!